Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kematian-Mu. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah naik ke surga. Karena Engkau Tuhan penyelamat kami. Haleluya. Bukan
selama-lamanya Tuhan. Tetap Tuhan, Yesus Tuhanku, penyelamat hidupku, tak tertandingi kasih-Mu, ku kan menang. Yesus Tuhanku, padamu Tuhan, hidupku berserah, hanya kepadamu saja lurus arah. Kau tetap Tuhan, Yesus Tuhanku, penyelamat hidupku, tak tertandingi kasih-Mu, ku kan menang. Yesus Tuhanku, ku kan menang. Yesus Tuhanku, kami akan menang karena Yesus Kristus Tuhan di pihak kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan dan hormat dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama saudara. Tinggikan nama Tuhan saat ini. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Hey! Woo! Haleluya. Oh, oh, oh. Lukis cakrawala, perantai jagat raya, pencipta alam semesta.
Mari sama-sama kita bangkit, kita mau nyatakan kemuliaan Allah. Mari katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Raja, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa saudara? Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama berseru kepada Yesus. Sebab Yesus adalah tempat pertolongan, tempat perlindungan. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang
bersama-sama serukan Yesus. Yesus hadir dimanapun ia ada. Ketika ia melayani dari satu kota, dari satu tempat, dari satu desa. Ketika ia pergi, kemanapun ia pergi. Dan ketika orang-orang berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah menolak mereka. Apapun keberadaan mereka, apapun keadaan mereka saat mereka datang kepada Yesus. Ketika mereka berseru kepada Yesus, Yesus tidak pernah menolak mereka. Mereka yang sakit kusta, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang berdosa, para Lewi, para pemungut cukai, orang-orang berdosa, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus tidak menolak mereka. Ketika orang yang sakit pendarahan menjamah jubah Yesus, Tuhan pun tidak menolak mereka. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan. Ketika saudara datang kepada Yesus, ketika saudara berseru kepada Yesus, Yesus tidak akan pernah menolak saudara. Apapun keadaanmu, apapun keberadaanmu saat ini, datang kepada Tuhan Yesus. Berseru Yesus, berseru Yesus. Yesus, aku perlu engkau berseru. Berseru kepada Tuhan Yesus, angkat hatimu, angkat suaramu. Mari saudara-saudara mulai kita berkata-kata dengan iman bahwa Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah penolong kita. Tempat perlindungan Dia, penyelamat kita. Yesus, Yesus, oh, Yesus, Yesus, Yesus. Ketika saudara datang kepadanya, Ia tidak akan menolakmu. Yesus, serukan Yesus, 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 oh, Yesus, Yesus, oh Yesus. Sekali lagi serukan Yesus, Yesus, Yesus. Kita berseru, ku berseru ya Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Berseru, Yesus, Yesus, Sahabat.
saat ini juga dimanapun saudara saat ini berada. Saudara melihat bahwa ketika orang-orang datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah menolak mereka. Jadi dimanapun saudara saat ini berada, ketika saudara menyaksikan tayangan ini, kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega. Jadi ketika saudara saat ini dalam keadaan sakit, saudara dalam keadaan kelemahan, tubuh jiwa rohmu sedang dalam keadaan yang lemah, mari kita berseru kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara, ketika saudara terjepit, tertekan, apapun yang saudara alami, saat ini berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lembutkan hati setiap kami. Tuhan Roh Kudus melembutkan hati setiap kami. Berikan kami hati yang rela Tuhan. Untuk hati kami menjadi tempat bagi benih firman-Mu ditaburkan. Dan ketika benih-benih itu ditaburkan di dalam hati setiap kami, Tuhan Roh Kudus bekerja. Engkau membongkar hati-hati yang keras, membuang batu-batu, kerikil-kerikil semak duri. Supaya hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami berbuah-buah bagi kerajaan Allah dan buah kami tetap di dalam Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Damai, sejahtera, dan sukacita menyertai kita sekalian. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dan saya berikan judul khotbah pada sekarang ini, yaitu Roh Kudus diberikan kepada yang meminta. Sebab dalam minggu ini adalah hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Jadi setelah Yesus naik ke surga selama 10 hari, situ murid-muridnya disuruh menantikan pencurahan Roh Kudus ada di dalam bait suci. Itu kita akan baca di Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa-mu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dan pada saat itu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Dan di dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini dikatakan bagi orang yang minta dia akan diberi, bagi orang yang mencari dia akan mendapatkan, dan bagi orang yang mengetuk pintu, pintu itu akan dibukakan bagimu. Jadi kita tahu bahwa saat-saat sekarang ini dalam pencurahan Roh Kudus, seperti ayat tadi yang saya sudah bacakan, dikatakan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Banyak kali orang hanya tahu dan menghafal dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat ke-8.
Jikalau orang itu menghadapi sesuatu masalah, persoalan, kebutuhan hidup, yang dia tahu hanya Injil Matius pasal 7 ayat 7-8. Tapi di dalam Injil Lukas ini lebih ditekankan bahwa ia akan memberikan Roh Kudus pada yang meminta. Jadi kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius itu pasal 7:11 dikatakan, apalagi Bapa di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Kalau Injil Lukas lebih ditekankan, yaitu Roh Kudus akan diberikan bagi yang memintanya. Ya, itu bersama-sama, tidak hanya kita minta untuk kebutuhan hidup kita saja, hidup jasmani ini, tapi kita lebih lagi, kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus, Dia akan memberikan kepada kita sekalian. Sebab Roh Kudus itu ada pemberian yang terbaik buat kita sekalian dalam hidup kita, sama kita hidup di dalam dunia ini. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu dapat mengubah kehidupan kita sekalian. Sebab dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 dikatakan di situ, Roh Kudus dapat membuat orang hidupnya berubah, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan juga ayat 23. Ayat 23. Galatia pasal 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, kalau Roh Kudus itu ada pada kita, maka semuanya ini dapat kita miliki dalam kehidupan kita sekalian. Ya. Seperti yang tadi kita baca sama-sama. Dan juga kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong. Ya. Roh penolong yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita hidup manusia ini tidak bisa seorang diri. Kita butuh penolong. Tuhan Yesus saja dikatakan dalam ayat ini bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan menciptakan pertama kali Adam dan Hawa. Hawa diberikan kepada Adam. Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, bahwa Dia menciptakan penolong. Juga dalam ayat Yohanes, kitab Yohanes, di sini dikatakan pasal 14 ayat ke-16 itu dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain itu bukan berarti seperti di mana Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Hawa diberikan itu sebagai penolong hanya sementara saja, tidak selama-lamanya. Tapi ayat ini dijelaskan, seorang penolong yang lain. Jadi bukan berarti manusia, sesama manusia Tuhan berikan buat kita, tapi penolong yang lain itu tiada lain, yaitu Roh Kudus. Nah, di sini Roh Kudus itu penolong yang menyertai kita sekalian, ya. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya, tidak hanya sementara.
Dan oleh sebab itu dalam Yohanes pasal 16 ayat 24 dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Sampai selama-lamanya kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Jadi Tuhan ingin kita minta. Dalam Injil Lukas itu yaitu minta Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini supaya sukacitamu penuh. Nah ini mari sama-sama dalam hidupan kita minta Roh Kudus sama kita hidup di dalam dunia ini. Dia akan menolong kita sampai selama-lamanya. Itu mari kita sama-sama melakukan hal ini, kita utamakan untuk kita minta Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian. Sekian dan terima kasih firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada saat sekarang ini. Kita sama-sama akan tutup mata, kita masuk di dalam doa, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapakku surga, kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami dapat meminta, supaya kami dapat menerima, mencari supaya kami mendapatkan, dan mengetuk pintu supaya kami dibukakan pintu kepadamu. Dan kami tahu bahwa Tuhan memberikan terbaik buat kami sekalian, memberikan Roh Kudus sebagai penolong, menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada sekarang ini, supaya Tuhan menjamah hati mereka, hidup mereka, supaya mereka juga merasakan penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan sama-sama kita ulurkan tangan kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat ini menjadi bagianmu sampai anak cucumu. Engkau diberkati saat engkau masuk dan keluar rumahmu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.